Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan WDF. Kali ini saya akan membagikan resep kue lapis singkong yang takarannya pas, rasanya enak, mantap banget teman-teman, wajib coba. Sebelum lanjut masak, jangan lupa subscribe, like, and share agar teman-teman tidak ketinggalan dengan resep-resep terbaru dari saya. Yuk langsung masak. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama ada setengah butir kelapa yang sudah saya parut, kemudian saya kasih daun pandan agar lebih wangi, kemudian saya kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dahulu dan dialasi dengan serbet ya, agar uap airnya tidak jatuh ke dalam adonan. Ini kukus cukup selama 5 menit saja. Kemudian ini ada 1 kilo singkong yang sudah saya parut, kemudian akan saya peras. Untuk merasnya boleh menggunakan dengan kain atau serbet yang bersih ya, karena saya nggak ada jadi saya pakai saringan seperti ini. Ini saya tekan-tekan agar airnya keluar, agar kandungan yang ada di dalam singkong ini berkurang ya. Lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai seperti ini. Kemudian saya akan ratakan. Lalu masukkan 200 gram gula pasir. Aduk asal tercampur rata aja ya. Masukkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 300 ml santan. Masukkan santannya bertahap saja. Ini santannya saya dari Sunkara dan dicampur dengan air jadi 300 ml ya. 1 saset agar-agar blend yang tanpa rasa, tanpa warna. Kemudian masukkan sisanya santannya ke dalam semuanya. Aduk-aduk sampai tercampur rata, benar-benar tercampur semua ya. Untuk resep lengkapnya bisa diklik di deskripsi di bawah ya. Kemudian adonan ini akan saya bagi menjadi 3 sama rata, dikira-kira aja ya. Setelah dibagi 3 seperti ini, akan saya kasih pewarna makanan. Untuk pewarnanya di sini sesuai selera saja ya. Di sini saya akan kasih yang pertama ada warna hijau atau pasta pandan, warna kuning, yang kedua warna kuning, yang ketiga warna biru. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata semua warnanya. Setelah rata seperti ini, kemudian saya akan siapkan loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 18 x 18 cm. Kemudian akan saya olesi dengan minyak goreng agar tidak lengket. Teman-teman boleh dialasi dengan daun ya. Dengan daun pisang itu bagus, aromanya juga akan lebih enak. Ini adonan yang pertama yang akan saya kukus, warna hijau. Ratakan tapi jangan ditekan-tekan ya, cukup ratakan saja. Ratakan seperti ini pelan-pelan. Setelah rata seperti ini, kemudian akan saya kukus. Ini kelapanya diangkat dulu, yang tadi saya kukus, kelapa parutnya. Adonan yang pertama ini akan saya kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, masukkan adonan yang kedua. Ratakan.
kukus lagi selama 10 menit. Setelah 10 menit, masukkan adonan yang ketiga. Untuk adonan yang ketiga ini dikukus agak lama ya, terus apinya dikecilin sedikit. Tapi jangan terlalu kecil ya. Kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat adonannya. Sebelum dikeluarkan dari loyang, diamkan sampai benar-benar adonan ini dingin ya. Setelah dingin seperti ini, akan saya keluarkan dari loyang. Taram, hasilnya seperti ini. Kemudian saya akan potong menjadi 2. Untuk pemotongannya sesuai selera teman-teman saja ya. Ini tuh lembut banget, tuh lihat, kelihatan banget kan lembutnya seperti ini tuh. Tuh lihat lapisannya, kelihatan kan, bagus. Ini juga rasanya enak, pas banget. Wajib coba di rumah. Kemudian akan saya potong seperti ini ya. Kalau mau dijual ini tuh bagus banget ini nih. Disesuaikan dengan modalnya masing-masing di rumah ya. Hasilnya seperti ini, kemudian akan saya balur dengan kelapa parut seperti ini sampai semuanya kena ya, semuanya seperti ini hasilnya. Lakukan sampai selesai. Cantik banget ya. Untuk mempercantik akan saya tambahin daun pandan seperti ini, akan saya potong agar tambah manis. Boleh dibungkus dengan plastik ya, agar tambah manis lagi. Hasilnya seperti ini, teman-teman wajib coba di rumah. Ini enak banget, pas banget rasanya, manisnya pas, pokoknya mantap. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Dadah.